Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmihi sayyid salihin qadaran yang beralamin di kitab Fathul Mu'in illa aqal wa minhu termasuk mujawilan disengasa mujawil aidon ma'un utai bani uliya kang den godhong fihi apa nahburin wa tamrin tapi haitsu lam yu'lam sekiranya orang yang yakini apa itu fisal lainnya bisa kahanan di dalam mak mukhalidatin kan yang buli di alam yasil apa mak ila haddin maring pelanggaran bi haitsu yahdusu lawas kiranya yang teko lahu dadi mak apa ismun akhar kal marabati kayak itu. Kemarin diterangkan bahwa air mutlak yang bisa dibuat toharo itu adalah air yang mutlak. Air mutlak definisinya sudah diterangkan di depan, yaitu ma'ud yutlaku alias mulmat bila qadin lazim indal alim bihalihi intunah bi'urfi wal lisanis. Air itu tidak dikatakan mutlak. Pertama, air mustakmal sudah dibahas. Kedua, air yang berubahnya parah gara-gara kecampuran perkara suci. Kemarin terangkan poin-poinnya. Air itu yang berubah itu gara-gara perkara suci itu menjadi suci tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa dibuat cebok, menghilangkan najis, wudu, mandi wajib ataupun sunnah tidak bisa. Itu pertama harus berubah yang parah. Kemudian berubahnya gara-gara perkara suci yang mukhalif, yang muli. Dan apa? Ghaniya anil ma. Artinya apa kemarin ghaniya anil ma maksudnya di alam yasyuqal ihtirazu anhu. Sekiranya untuk menghindarkan air dari perkara tersebut itu tidak sulit. Kemudian juga syaratnya yang mencampur itu bukan perkara yang berada di tempat lewat atau tempat diamnya air. Dan yang berubah itu bukan debu dan juga bukan garam yang berasal dari air. Itu syarat-syaratnya air berubah dikatakan suci tapi tidak bisa mensucikan, artinya tidak mutlak. Jadi harus berubah parah dan berubah ringan tetap tahir. Atau berubahnya tidak kecampuran apapun, berubah sendiri, dibiarkan lama, baunya, warnanya, rasanya berubah, tidak ada masalah, banget, boleh dipakai toharo. Atau berubah dengan perkara suci tapi tidak mencampuri, mujawir, juga tetap tahir. Atau berubahnya sebuah perkara yang sulit dihindarkan dari air, seperti daun-daun pohon yang berjatuhan di sekitar kolam. Itu kalau jatuh sendiri, bukan dijatuhkan, bukan dimasukkan ke kolam, masuk sendiri kena angin atau yang lain. Nah itu juga tidak ada masalah. Kemudian berubahnya bukan dengan perkara yang ada di tempat lewat atau tempat diamnya air. Kalau berada di tempat lewat atau diamnya air tidak ada masalah. Misalnya jeding masih baru dan semen, biasanya kan pertama kali diisi agak rasa semen, tidak ada masalah, itu tidak ada masalah. Atau misalnya wadahnya air dilem, karena masih baru diisi air, airnya rasa lem. Lemnya diperlukan untuk biar wadahnya nggak ada masalah, itu suci dan mensucikan. Kemudian menyampuri selain debu, kalau yang nyampuri debu walaupun keruh tetap tahir kayak air banjir, walaupun sengaja dicampur sampai coklat, selama nggak kental dan dilulu bukan air cuma budak cukup. Atau kecampuran garam, tapi garam yang dari laut, suci mensucikan. Kenapa? Garam laut asalnya dari air, maka tetap suci dan mensuci walaupun asin sekali. Tapi kalau garam gunung itu bermasalah karena bukan dari air. Tidak. Itu kok yang
koyotnya air itu tidak dikatakan mutlak gara-gara berubah. Koyotnya harus lengkap. Termasuk mujawir, tadi dikatakan kalau yang mencampur itu mujawir, enggak mukhalid. Mujawir itu bisa dibedakan dengan mata, mana yang minyak, mana airnya. Minyaknya ngambang, berubah airnya, rasanya, baunya. Cuma tidak mukhalid mujawir, tidak ada masalah. Termasuk mujawir yaitu ketika ada semacam gandum atau beras atau jagung atau kurma digodok, direbus, kelak, jadi digodok, direbus. Akhirnya rasa air atau warna air atau bau airnya berubah. Apakah ini dianggap mujawir atau bukan mujawir? Ya, tajin, tafsir. Kalau diyakini ada bagian dari beras, jagung atau gandum atau lainnya itu hancur dan campur ke air, kayak tajin, kan hancur kan, sebagian beras itu ketika dimasak kan hancur kan sebagiannya, pojok-pojokannya kan hancur. Akhirnya air tajinnya berubah kental kan. Kok bisa kental air, kok bisa kental? Ya karena kecampuran ajur-ajurannya beras. Kalau itu tidak mutlak, mukhalid itu tidak bisa dibuat tohar. Tapi kalau godok jagung misalnya, warnanya berubah, keruh jadinya, ya kan? Setelah buat godok jagung agak keruh, rasanya juga rasa jagung. Asal jagungnya tidak kematangan, jadi tidak ada jagung yang hancur kemudian mencampuri air, airnya tetap tahir mutahhir. Walaupun warnanya keruh, kemudian rasanya juga rasa jagung, aromanya juga aroma jagung, tetap suci dan mensucikan selama nggak ada yang hancur. Tidak yakin, ulima gitu. Hai sulami ulamkan sekiranya yakin. Jadi kalau ragu tetap tahir mutahhir, apalagi yakin tidak ada yang bisa atau hancur. Nah, yakin ada yang hancur jagungnya, gandumnya, maka dan mukhalid baru dikatakan tahir biru, tahir dan mutlak tadi. Nah, tapi ya tetap dengan catatan sekiranya namanya tidak berubah, punya nama baru kayak tadi itu. Asalnya air, gara-gara bawa berat kayak ngeliwat, akhirnya berubah namanya jadi tajin. Air dicampuri bumbu-bumbu, asalnya namanya air, berubah namanya jadi kuah rawon, jadi kuah soto, dan seterusnya. Nah, ini berubah sudah punya nama baru, berarti punya nama baru itu berubahnya apa? Parah. Kalau air dicampuri teh, dicampuri kopi, nah, namanya berubah. Asalnya air berubah jadi wedang kopi, wedang teh, wedang jahe, nah, dan seterusnya. Nah, ini berubahnya parah berarti, maka tidak suci, tidak mensucikan, suci tapi tidak mensucikan, tak mutlak. Walau suka fi syai'in amu khalidun huwa mujawir, maka hukumnya apa? Lahu hukmul mujawir. Tadi kan kalau yang merubah air itu mukhalid, menyebabkan airnya enggak mutlak. Tapi kalau mujawir tetap mutlak. Kalau syak maka dihukumi mujawir. Kenapa? Karena al-aslu baqa'u makana alama makana. Sebelum air itu kecampuran, sebelum air itu berubah kan mutlak. Sekarang berubah, cuman ragu apakah mukhalid berarti tidak mutlak ataukah mujawir berarti tetap mutlak. Sebelum berubah apa hukumnya, mutlak apa enggak? Nah, al-aslu baqa'u makana alama makana, maka tetap mutlak, dihukumi mujawir. Wa biqauli ay wa kharaja biqauli ghaniya anhu. Kan di atas diterangkan bahwa air yang berubah itu menjadi tidak mutlak kalau berubahnya parah sebab pencampuran sesuatu yang ghaniya anhu, tidak diperlukan air. Maksudnya tidak diperlukan air kemarin sudah ditafsir apa? La yashuqqul ihtirazu anhu. Tidak sulit untuk menghindarkan air dari benda tersebut. Kayak menjaga air agar tidak rusak, agar tidak berubah parah gara-gara buah mangga. Walaupun musim mangga, susah apa tidak susah? Tidak susah, karena biasanya mangga jatuh itu diambil dan tidak terlalu banyak juga. Beda lek daunnya sepanjang tahun, lek mangganya kan buahnya itu pas musimnya saja. Tapi lek daun sepanjang tahun, jadi menjaga kolam di bawah pohon mangga
untuk tidak berubah parah gara-gara daun itu susah. Tapi kalau gara-gara buahnya itu tidak susah. Nah, yang menyebabkan tidak mutlak ketika berubah itu kalau yang berubah itu sesuatu yang tidak sulit untuk dihindarkan dari air. Menjaga air cedek untuk tidak kecampuran gula kopi, gampang apa susah? Namun gampangnya kalau sampai cemplungnya tak kira berubah kecemplungan gula kopi ya. Nah itu. Nah, contohnya itu gula kopi, teh, susu bubuk misalnya, semen, ya susah Pak. Tidak menghindarkan air dari benda-benda tersebut. Tidak kan? Nah, maka kalau itu nyampuri menyebabkan tidak mutlak. Tapi fakharaja biqauli ghani anhu, dikecualikan dari ucapan musannaf ghani anhu, artinya tidak susah menjaga air dari perkara itu. Apa? Mala yastani kamara semugi apa ma anhu saking ma. Beda kalau sesuatu itu tidak bisa pisah dari air, artinya tidak bisa dari air, yaitu kebalikannya berarti apa? Ya syukul yahtirazu berarti ya syukul masyaqqat untuk menghindarkan air dari itu, menjaga air agar tidak kecampuran, tidak berubah gara-gara perkara tersebut. Nah, contohnya kama fi maqarrihi wa mamarihi, seperti sesuatu yang ada di tempat diamnya air ya tadi itu. Ada wadah bocor di lem. Hajat kan ngelemnya kan ya, udah dikeringkan, setelah kering diisi air, airnya rasa lem, tidak apa-apa, tetap daun kopi. Walaupun mukhalid misalnya, tidak mujawir, mukhalid seandainya lemnya itu, tidak apa-apa. Kenapa? Karena gara-gara perkara yang ada di tempatnya air yang ditaruh di situ karena hajat. Nah, taruh di situ tidak hajat, suci mana? Atau tempat lewatnya air, misalnya ada saluran air, wangan misalnya. Nah, wangan ini melewati misalnya melewati belerang, jadi kayak di pegunungan itu kan, melewati belerang. Akhirnya kan airnya berubah menjadi rasa belerang, kecampuran misalnya, tak apa-apa. Nah, itu. Celok tak ada masalah, celok berubah gara-gara tanah itu tak ada masalah. Nah, tapi misalnya berubah gara-gara apa misalnya? Kapur misalnya. Nah, jadi ada tempat saluran air itu memang tanahnya kapur. Nah, sehingga air kalau melewati situ berubah warnanya warna kapur, rasanya juga rasa kapur. Tapi berubahnya gara-gara perkara yang ada di tempat lewatnya air, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena itu tidak bisa dihindarkan dari air sulit. Namanya tanah dari kapur, airnya sing lewat situ kok tidak berubah. Ya susah kan ya. Nah, maka tetap mutlak. Contohnya mafil maqarihi wa mamarihi min nahwitinin, ledok, seperti ledok. Ledok masih tidak fil maqar fil mamar, tidak ada masalah. Berubah gara-gara debu itu tidak menghilangkan kemutlakan air walaupun sampai tidak butuh fil maqar wal mamar ini. Wa tuhlubin mufattatin. Contohnya tuhlub itu lumut yang hancur. Jadi ada saluran air, asalnya airnya ngalir terus sehingga banyak lumutnya. Kemudian airnya asat. Asat kan lumutnya kering. Ketika kering kan kalau berhari-hari kan hancur kan lumut itu kan ya. Udah setelah kering, lumut-lumut yang di salurannya itu hancur, dialiri air lagi, dialiri lagi. Otomatis airnya kan kecampuran lumut yang hancur, berubah kan, jadi keruh. Rasanya yang bunyi berubah, tidak ada masalah. Kenapa? Berubahnya gara-gara perkara yang ada di saluran air. Kayak paralon misalnya, kalau air sumur itu kan cepat lumut. Kalau air sumur mesti cetek-cetek, apalagi di daerah perkotaan itu cepat lumut itu, nang tandon ke pipa itu. Akhirnya gara-gara lumut tenaga dan dipakai dulu sementara 1 bulan dan dipakai, otomatis lumutnya kan kering semua. Kering, nanti kan hancur-hancur kan ya. Dipakai lagi kemudian tandon dan pipanya itu dibuka, jadi air di sini kotor semua kan ya. Kotor, warnanya, baunya, rasanya berubah gara-gara lumut yang hancur. Tidak apa-apa, mutlak itu. Walaupun sampai budak, walaupun rasanya tidak karuan-karuan, bunyi tidak karuan, mutlak tetap tohir, mutohir. Kenapa? Itu berubah gara-gara perkara yang ada di saluran air, sulit untuk dihindarkan. Wah, kibritin contohnya, kibrit itu ya belerang itu ya, kayak belerang. Jadi seperti di daerah pegunungan berapi itu kadang-kadang ada belerangnya. Air melewati tempatnya belerang itu akhirnya berubah warnanya atau rasanya rasa belerang.
belerang, tidak ada masalah karena berubah gara-gara perkara yang ada di tempat lewat atau tempat diamnya air. Contohnya lagi juga yang nggak masalah adalah wakat taghayyuri bitulil muksi, seperti berubah gara-gara diem lama, airnya itu diem dalam waktu cukup lama, banger lah ini, sumur nggak pernah dipakai, jeding nggak pernah dipakai, banger, opo kok banger, nggak apa-apa ya, gara-gara lama nggak dipakai, masih dipakai botol ditutup, lama nggak dipakai juga banger. Nah, ini juga tidak ada masalah, tetap tohir mutahhir itu. Termasuk yang sulit dihindari adalah au bi auraqin mutanatsiratin bi nafsiha wa in tafattatat wa ba'udatis syajaratu anil ma. Wa bi auraqin atau kelawan pira-pira godhong mutanatsiratin kang rontok bi nafsiha kelawan adine auraq. Wa in tafattatat lan senajan ajra auraq wa ba'udan anato wa syajaratu anil ma. Termasuk sesuatu yang sulit dihindarkan dari air, menjaga air agar tidak berubah gara-gara perkara itu adalah daun dari pepohonan yang rontok sendiri, bukan daun dikumpulno kemudian dimasukkan ke kolam. Enggak. Ya daun rontok sendiri kena angin, ya. Ini walaupun nanti hancur di dalam air, asal dengan sendirinya masuk ke air dengan sendirinya hancur. Nah, karena hancur mukhalid, sebelum hancur mujawir hancur sampai lembut mukhalid. Wa in tafattatat walaupun hancur itu. Wa ba'udati syajaratin walaupun pohonnya jauh dari kolam itu. Pohonnya sekitar 20 meter dari kolam, tapi kan namanya angin. Itu kan daunnya akhirnya terbawa ke kolam, lumpuh dibiarkan. Jadi daun masuk ke gelombang, dibiarkan. Lama-lama daunnya hancur, akhirnya berubah air, tetap suci dan mensucikan mutlak. Karena apa? Karena sulit menjaga air untuk tidak kejatuhan daun. Jadi daun ukuran kolamnya seperti sepanjang tahun daun itu ya buah termasuk kategori mudah untuk dihindarkan. Kenapa? Musim-musiman. Daun musim ini sepanjang tahun kalau kodok lugu ya. Nah, begitu. Karena itu sulit. Nah, ini pembahasan tentang air yang tidak mutlak gara-gara apa? Air yang tidak mutlak gara-gara berubah. Tak ulang lagi. Jadi air itu kalau berubah gara-gara perkara suci itu tidak mutlak dengan beberapa poin. Pertama, berubahnya fahish, parah. Berubahnya parah. Kedua, berubahnya gara-gara mukhalid. Ketiga, berubahnya apa? Ketiga, perkara yang mencampuri ghaniya anhul ma, tidak sulit dihindarkan dari air. Keempat, berubahnya bukan gara-gara perkara yang fil makor atau fil mamar. Kelima, yang berubah bukan debu atau garam yang berasal dari laut. Itu poinnya. Ya, poinnya itu. Kemudian setelah selesai ini, semua poin itu terpenuhi, baru air itu sudah mutlak. Nanti ada lagi air gak mutlak akan dibahas oleh musannif, air yang tidak mutlak juga. Nah, jadi air itu tidak mutlak pertama sebabnya adalah mustamal. Kedua tidak mutlak gara-gara berubah gara-gara perkara suci dengan syarat-syarat yang tadi. Ketiga, termasuk air gak mutlak adalah air mutanajis. Nanti akan dibahas. Air mutanajis itu air kalau sedikit kena najis langsung mutanajis, berubah atau tidak. Kalau hanya 20 atau lebih, jika berubah walaupun sedikit, tidak harus parah ya, maka mutanajis. Jika tidak berubah tetap mutahhir. Nanti akan dibahas insyaallah pada pertemuan berikutnya. Allah. Ada apa terakhir?
Bagaimana? Wa man ajaza. Wa man ajaza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini lagi. Ini lagi. Rusak. Lali paling kadang-kadang nggak masih minum lagi. Bukan ini nggak ada saja. Rusak sih. Qala rahimahullah wa man ajaza an dzalik fal yukfir minal hasanat wa anwa'il qurban. Ini membahas tata cara tobat. Orang itu kalau punya dosa kecil atau besar, kalau ingin bersih dari dosanya, ya harus tobat. Tobat kemarin diterangkan, kalau kesalahannya itu murni haknya Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan sesama hamba Allah, maka melakukan 3 hal. Nah, pertama ikhlas, tarkul ma'asi bil hal, menghentikan maksiat seketika. Yang saya dapat ojo hari ini dilungkas, tidak bisa ya. Nah itu seketika dihentikan. Kedua, an-nadam ala fi'liha bil madi, menyesali atas maksiat yang telah dilakukan di masa lalu. Ketiga, al-azam ala adamil aud ilaiha fil istighfar, bertekad kuat untuk tidak akan ulangi lagi selama dia hidup. Kalau haknya Allah cukup 3 itu. Kalau kesalahannya ada sangkut pautnya dengan hak manusia, maka 3 tadi dilakukan, ditambahi yang keempat apa? Radduha ila ahliha wastirdahuhum wa talabul istihal minhum. Nah, jadi yang membebaskan dari tanggungan, salah menyakiti perasaan, jalur sumurah, jalur halal. Kalau kesalahannya ada sangkut pautnya dengan harta benda, pernah gosok, pernah mencuri harta bendanya, ya dikembalikan, diganti, atau minta halalnya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, kalau itu tidak mampu dilakukan, ya apa kalau tidak mampu? Yang 1, 2, 3 jelas mampu dilakukan. Kalau tidak mampu berarti tidak serius tobatnya. Nomor 1, 2, 3 semua orang mampu melakukan. Kalau tidak mampu berarti ya tobat. Nah, tidak serius. Lah yang nomor 4 ini sih tidak mesti bisa. Tahu ngambil harta orang, sekarang tobat mengembalikan, tidak ketemu orangnya di mana. Keluarganya juga tidak tahu ada di mana. Kenalan dia di istri, apa kerja kontrak ya. Itu wong di Kalimantan di pokoknya Kalimantan tidak ada tonggo kos-kosan, ya itu. Kalimantan, orang Sulawesi, orang Sumatera, nggak tahu dari mana Kalimantan, baru mulai tidak tahu, tidak pernah ada kabar, tidak ada kontak, tidak ada macam-macam. Lah, kepingin mengembalikan diri apa? Tidak mampu. Dari 1, 2, 3 tidak mampu, tidak tobat jadi sampainya. 1, 2, 3 mesti mampu. Tidak mampu berarti nggak tahu. Dan nomor 4 ini, nah, kalau tidak mampu bagaimana? Nah, ini akan dibahas. Qala rahimahullah. Wa man utasabani wong iku ajaza apes sapa man andalika saking mungkon-mungkon radduha ila akhiri. Nomor 4 itu. Andalika saking mungkon-mungkon radduha ila ahliha ila akhiri. Fal yusir mongko becik ngake-ngakeaken sapa man minal hasanati saking pira-pira kebagusan. Wa anwa'il qurbati lan pira-pira maceme ibadah. Dan pira-pira macamnya ibadah. Wal yatadarra lan becik diti-diti sapa man ilallahi maring Allah alimil khafiyati kang ngawruhi pira-pira perkara kang samar. Alimil khafiyati kang ngawruhi pira-pira perkara kang samar. Wal marjubu utawi perkara kang den arep-arep
minhu saking Allah subhanahu ba'da dalika ing dalam sause mengkono-mengkono yuksir min hasanat ila akhirih. Iku ayak bala yang terima. Iku ayak bala yang terima. Sapa Allah taubatahu ing taubat iman. Wa yahaba lan aweh sapa Allah lahu maring man haqqahu ing hakiman. Wa yurdi lan ngridoaken sapa Allah anhu saking man ngridoaken khalqahu ing makhluki Allah. Terus lek kesalahan ini ku teng Allah di 1 2 3 niku kudu dilakoni. Ojo alasan gak mampu aku, tak tobat awakmu. Lek mampu. Lek salah teng menungso nomor 1 2 3 dilakoni, maksiat sing dilakoni dihentikan seketika. Getun menyesal atas maksiat yang dilakukan di masa lalu dan bertekad kuat untuk tidak akan mengulangi maksiat itu selama dia hidup. Kesalahan Allah gini caranya, kesalahan kepada manusia yaitu juga caranya. Cuman kalau kepada manusia ditambah yang keempat, minta halal. Kalau urusan harta benda ya mengembalikan atau minta halalnya. Kalau dihalalkan ya sudah selesai. Kalau tidak halal ya mau tidak mau harus kembalikan. Berapa harta yang pernah diambil milik orang lain. Nah, ketika tidak mampu melakukan yang nomor 4 ini, bukan tidak mampu medit, bukan karena pelit, tapi memang belum mampu, tidak ada, terlalu banyak tanggungannya. Mau ganti belum ada, katanya dodol apa tidak mau mesin dodol. Kerja tidak nemu pekerjaan yang bisa melunasi itu semua. Atau misalnya orangnya tidak ketemu, ahli warisnya juga tidak ketemu, keluarganya tidak ketemu. Nah, maka perbanyak ibadah, sering-sering minta berdoa, bersimpuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, lepannya dia serius. Alhamdulillah. Kalau memang dia serius, bakal ganti kalau mampu, maka insya Allah Allah akan membuat musuhnya itu ridho. Membuat musuhnya itu ridho. Nah, itu termasuk caranya. Nah, di antaranya ibadah yang harus dilakukan adalah misalnya sedekah semampunya kepada orang fakir, diniati untuk orang yang pernah didolimi. Dulu pernah mendolimi orang, karena jalur halal tidak ketemu orang ini. Sedekah kepada orang fakir, diniati untuk sedekahnya orang yang didolimi. Perbanyak istighfar, istighfar untuk diri sendiri dan istighfar untuk orang yang kita dolimi. Istighfar untuk orang yang kita dan jadi sedekah kepada orang fakir diniati untuk orang yang kita dolimi. Perbanyak istighfar untuk diri sendiri dan orang yang kita dolimi. Kalau menggunjing orang terasani, kemudian tidak sampai ke orang itu, bisa dengan membaca ayat kursi 1 kali, surat Al-Ikhlas 12 kali, surat Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali. Itu insya Allah orangnya nanti dibagi di akhirat itu di 10. Jadi pernah ngerasani orang, tapi nggak sampai omongan itu kepada orang itu. Atau kata jangan syukur gak iso ngerasani Jokowi misalnya, ya jangan syukur nanti. Boleh ngomong aja takut satpam ini barang kau no, sopo nggak penting. Ngerasani Jokowi, ngerasani SBY, ngerasani menteri, ngerasani siapa. Awas, pemilu jangan sampai tilok rowo. Kapan jangan syukur ya? Dosa. Ngerasani orang Islam dosa masih sampai tidak cocok gitu. Hati-hati. Punya pilihan silahkan. Jangan sampai tilok-tilok rowo. Baik calon yang sampai tidak cocok atau pendukungnya. Dosa masih ngerasani orang yang beda pilihan. Hati-hati. Di masa pemilu di sekarang panorama tilok saya lagi. Hati-hati. Jangan pernah ikut-ikut tilok-tilok. Sampai milih monggo. Sampai mengkampanyekan calon yang sampai sukai monggo. Tidak usah tilok kalian. Hati-hati. Dosa. Dan jarang sih jangan syukur. Gengsi malah dianggap itu jihad fisabilillah, bisa jadi syaitan.
Bila ngomong untuk kampanye, jihad bisa beri syaitan. Silahkan, saya punya pilihan mengkampanyekan calon sampean. Ojo borong, ojo bilang silahkan. Inilah hati-hati. Orang yang sangat rugi itu adalah orang yang mengorbankan agama demi untuk dunianya dia. Agama dikorbankan untuk dia mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, mendapatkan harta, penghormatan. Ini orang rugi. Orang mana sih rugi? Dan dibenci oleh Allah. Apa? Orang yang mengorbankan agamanya dia untuk dunianya orang lain. Mengorbankan agamanya dia berarti melakukan haram demi calonnya cek tadi. Si tadi calon sampai duduk sampai. Si oleh duit, saya sampai dukung duduk sampai. Kata milok nopo, ini orang paling dibenci oleh Allah. Mengorbankan agamanya dia demi dunianya orang lain. Hati-hati. Silahkan, sampai punya pilihan, sampai mau kampanye, mau promosikan calon sampai, sampai puji-puji tapi jangan. Ojo ngomong. Dan ojo sampai milono orang lain. Baik calon yang sampai tak setuju atau pendukung, jangan. Orang video di share mulai nilai sebelah. Masih benar riba. Oh, mana tidak benar atau tidak jelas. Seandainya benar itu riba. Hati-hati sudah. Katanya mau kampanyekan silakan kampanyekan cerita lo keapiane orang yang sampai dukung, tapi jangan ngarang borong. Jangan ngarang dan jangan mencaci maki calon lain atau mendukung calon lain. Iki akeh di mesin kampanye akeh sing lali. Masih sing kita pakai sing lali. Ya tiru-tiru. Tiru-tiru jangan tiru-tiru. Masih akeh sing nglakoni ngono, perasaane Allah ndak sanggup tak mlebu neraka bareng-bareng. Padahal kok belum rokok iki, ojo oleh rame-rame melo-melo. Men rokok bareng-bareng sik cukup jahanam. Masih sebono kabeh jahanam ditanglet ditanyai. Halim talati wis pol apa jahanam. Paparan halim masih kurang ya. Wonten malih ta sik kata di ruangan. Ing ruangan kosong ada. Sing VIP wonten. Jadi aja dikira oleh melakukan akeh tergantung nomor. Iya lah pelanggaran nang jalan tol. Melanggar wong akeh misale sing kena tilang sing kena liyane kecil kabeh. Kata apa ndak ana nomor kabeh. Iya ada pelanggaran nang polisi. Sing ditilang ya sing kena, sing gak kena tilang. Tapi nang Allah mboten kena kabeh. Ndak kira pol jahanam aja. Si cukup sih. Karena jadi lek ngrasani wong dosa. Mboten tutuk omongane. Kate jaluk sepuro, ndak iso misale Jakarta kono sing dilono. Utawa lek jaluk sepuro, garai tambah parah. Masalahnya tambah gede. Sebagian wong atau sing soalé Mas. Mestine lek wonten tiyang salah napa mawon teng kita jaluk sepuro. Manistur dia falam yardo fa wa syaitan di Rasulullah. Uang dijaluk sepuro gak gelem dipuro setan niku. Dawuhe macam ngono. Dadi lek wonten tiyang jaluk sepuro gak ada salah kita jaluk sepuro wis sak iling-iling mari. Lek mari sepuro ya wis aja diungkit-ungkit aja diiling-iling. Bahkan diiling-iling di ati aja, omane disebut-sebut. Itu taunya lanang aku ya. Terus pada jaluk sepuro masih disebut-sebut. Tak sepuro jenenge. Lek kita di jalur sepuro kudu ngoten sikapi. Tapi lek kita sing salah jalur sepuro kok enggak tiang sing di jalur sepuro iki kebiasaan iki tambah gede malah. Tambah ngopo tambah dadi. Nah, ya napa? Mari ngrasani wong kate jalur sepuro kok tambah gede masalahe. Sembarang ngono sing omongan iki. Nah, niku wae ngapalaken menapa. Maca kursi sepisan, kul wallahu ahad rolas, kul a'udzu birabbil falaq sepisan, kul a'udzu birabbin nas sepisan. Nah, terus sing kata istighfar kanthi awake dhewe ambek tiyang sing dirasani niku. Terus sedekah, sama pun di tentu yang fakir diniati guys sedekah wong sing dirasani. Insyaallah teng akhirat mboten nuntut ya. Diparingi ganjaran istimewa dengan syarat nyepuro. Akhirnya beda nyepuro, nyepuro pengen harus sepuro. Masih pakai lu sepuro. Kan ini ganjarannya mungkin gede. Terus sepuro. Nah, niki kangge ngrasani. Jadi ayat kursi sebesar, kalau lahat 15, kalau auto berdoa sebesar, kalau auto berdoa sebesar. Sering kan kalau calon sing
dilaporkan sing presiden atau nopo anu wis moco iki. Tapi niki kaget yang sing boten mampu. Lek panjenengan serius insyaallah niku musuhnya didamel ridho kali Allah benjing teng dina kiamat. Maro coba lagi maneh. Musuh tak mampu lakoni iki. Kadang rumus ora mampu padahal mampu. Aja kelangan. Mari ngaten qala rahimahullah fa idza jama'at mongko ing dalem nalikane ngumpulaken apa at-taubatu tobat hadis syuruta ing ikilah pira-pira syarat kaidah jamaah mongko dalem ngumpulaken apa at-taubatu tobat hadis syuruta ing ikilah pira-pira syarat fa ya mongko tobat iku at-taubatu aran taubat an-nasuhu kang murni ayil khalisatu tegese kang murni wa kharaja lan metu sapa at-taibu kang tobat min dulubihi saking pira-pira dosa taib kayauma waladatuhu saged kok kayaumi utawa kayauma kaya dalail min yauma khalaqad dunya fi kulli yawmin alfa marrah min yauma khalaqad dunya min yauma atau min yaumi salah yang salih min yaumi min yauma salah sing luwih bagus cara nahwu min yauma salah iki min yaumi jar oh kurang cari dunia tapi Bapak Alfiya gak nyangka ini min yauma atau min yaumi saat ini bener deh sing luwih afdal min yauma afdal cara nahwu min yauma khalaqad dunya ila akhirnya fi kulli yawmin alfa marrah. Temri yang kayauma waladatu atau kayaumi waladatu. Kayauma waladat kaya dinane nglahiraken hu ing taib hu ing wong sapa umum ing wong. Wastahaqqa lan ngahaki berhak sapa wong mahabbatullah ing cinta Allah taala. Wa fil hadis lan iku datang ing dalam hadis Atta ibu ta'i jawab tabi Atta ibu ta'i kang tobat minat dambi saking dosa itu kaman kaya uang lah damba kang orang dosa kemujud lahu keteriman. Tiang lek nglakoni tobat kelawan syarat-syarat sing diterangake ning bawah wonten sekawan lek salah yang menungso wonten 3 lek salah yang Allah. Niku diarani tobat nasuh. Tobat sing memenuhi syarat. Jadi taubatan nasuhan iku napa? Tarife tafsir taubatan nasuhan iku benten-benten. Wonten sing ngarteni taubatan nasuhan iku taubat sing memenuhi syarat niku wau. Sedaya syaratnya terpenuhi. Niku sing nyebabaken tiyang entek dosane. Kados tepak sik bayi kait lahir. Tak itu semua. Lek tobat niku memenuhi syarat niku. Niku jadi tobat nasuh nyebabaken tiyang entek saking dosane. Entek dosane kaya tepak lahir. Atta ibn Adam di gaman lah kaya wong gak didosa. Wonten sing ngarteni taubatun nasuh niku mboten niku. Taubatun nasuh niku tobat sing marine tobat tak kepengin baleni maneh. Ndak baleni maneh. Misale sing niku seneng goro. Akhirnya tobat. Mari tobat tak tau goro maneh wis tak kepengin blas, tak kepikiran kate goro maneh. Niku jenenge taubatun nasuh. Sing seneng ngrasani, mari ngoten dinasihati akhirnya tobat. Mari ngoten boten gelem ngrasani maneh. Niku taubatun nasuh. Jadi taubatun nasuh niku wonten sing nafsiri kados teng iki. Ini niku taubat sing memenuhi syarat. Syarat-syarat terpenuhi. Wonten malih sing nafsi ditaubat nasuh niku taubat sing mari taubat tak kepengin nglakoni maneh, guys. Ndak nglakoni blas ya sampai mati ndak nglakoni maneh. Perbuatan sing ditaubat niku ora ngrasani, ngomong lan sakjane. Niku jenenge taubat nasuh. Mari ngaji misalnya mari tak tahu ngomong maneh, guys. Amin. Mari tak tahu ngomong maneh. Itu amin dan masuk. Terus wonten hilang. Wa'lam lan ngerti sapa sira annal ladzi sadune perkara yajibu kang wajib apa alladzi ala kulli mukminin ing atase saben-saben wong mukmin iku ayat taharraza yen to ngedoi menghindar. Yang tak ketahui sapa kullu mukmin minad dunubi saking pira-pira dosa. Sawairiha pira-pira cilik-cilik durung wa kabairiha
lan pira-pira gedene gunung kahmirazi kaya ngedoine mukmin minas sumumi saking pira-pira racun alqatilati kang mateni mematikan wan nirani lan pira-pira geni almuhriqati kang ngobong wal miyahi lan pira-pira banyu almuhriqati kang ngeremaken wa ida waqa'a lan ing dalem nalikane tumiba sapa mukmin fi syai'in ing dalam suwiji-wiji min hasaking dulu badara mongko enggal-enggal segera bapak enggal-enggal sapa mukmin ila taubati mari tobat min ghairi taswifin saking tanpa nunda-nunda meni boten wala takhire lan orang akhiraken qabla ayyahula ing dalam sadurunge yen to ngaling-ngalingi ing dalam sadurunge yen to ngaling-ngalingi dunahun ing dalam ngarepe mukmin apa al-mautu kematian. Wa fil hadis lan iku tetep dalam hadis innallaha ta'ala innallaha satune Allah iku yang baru nerimo sapa Allah taubatal abdi ing taubate kaula malam yuwardir ing dalam selagine durung sekarat ing dalam selagine durung sekarat sapa mukmin maksudnya ai tablu tegese muka apa ruhul mukmin al-hulquma ing goroan minal mauti saking kematian. Wa qala lan dawuh sapa Luqmanul Hakim Luqman al-Hakim. Iki sing utama sanes Nabi. Wali tapi umatnya Nabi sinten? Sanes umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe Sayyidina Luqman ya bunaya he anak cilik ingsun la tuakhir aja nunda-nunda sapa sira tobat. Fa innal mauta mongko setuhune kematian iku yakti teko apa mau bagdatan hale ngaget tiba-tiba. Terus tiang mukmin iku kudu wis do dosa. Aja usuk tobat, aja mikir tobat. Ini enggak dosa. Tobat itu ada dibantu, kalau tempat mati, tempat maksiat, alhamdulillah. Kalau tidak dibantu, tobat sampai mati ya, no? Jadi, ojo mikirin tobat, tapi mikirin apa? Ya apa caranya kita ini terhindar sakit dosa. Sing kedua, sing jauh dari dosa, kecil atau besar, seperti menjauhi racun yang mematikan, api yang membakar, air yang menenggelamkan. Jadi hindari sebisa mungkin. Kalau ternyata tidak kuat tahan nafsu, akhirnya melakukan sebagian maksiat, segera tobat, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Mati itu tidak akan sampai tobat. Mati, ayo tobat toh, ayo begini harus ngapi, belum siap, masih mati nggak bisa sampai siap. Bukan kok napi dulu siap ya, masih belum siap, masih siap. Sampai kira mati ngenteni sampai siap kok. Ndak apa, kok ndak ngenteni sampai siap, sampai tobat dak siap, mati ya ndak ngenteni sampai siap. Jadi harus mati tidak bisa diterima. Dalam hadis diterangkan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughardib. Orang itu sebesar apapun dosanya, pokok tobat serius memenuhi syarat yang tadi dijelaskan, itu akan diterima oleh Allah selama ajal belum menjemput. Bila ajal sudah menjemput, roh sudah sampai ke kerongkongan, roh itu kan ditarik dari atas. Nah, jadi yang hilang dulu kaki. Makanya orang kalau akan mati lihat kakinya. Kaki ini lemes misalnya. Nah, mulai adu, tanda ini ketarik. Di sini sama roh ya. Walaupun dia masih bernafas masih apa. Jadi dari tarik terus ke atas. Makanya kan melihat ke atas. Biasanya orang akan mati itu melihat ke atas, mengikutkan rohnya, ditarik ke atas, di atas. Nah, kalau udah roh nyampe kerongkongan baru tobat, percuma, nggak akan diterima. Hatta dosa cilik nggak diterima. Tobat dosa cilik nggak diterima. Sebelum itu terjadi sebesar apapun dosa akan diterima asal memenuhi syarat tadi. Nah, sebelum itu datang, lakukan. La tu'akhir taubat fa inal mauta ya'ti baghtah. Mati itu datangnya tiba-tiba, tidak ini sampean siap. Nah, catatan kaki nomor 5 di bawah. Faidatun tadi itu faidah. Wa min alamin ta'ibi lan iku salah saking pira-pira tandane wong kang tobat. Fi taubat tihi ing dalem tobat ta'ib.
mulazamatul huzni utawi netepi susah, wal intisari lan ngrasa ajur, wa kasratu tadarru ilan akeh dipipi, wal buka ilan nangis, wal istighfar ilan istighfar, wa hijratul mawatini lan ngedoi pira-pira panggonan allatika asa kang maksiat sapa wong Allah ing Allah fiha ing dalam mawatin, wa mufaraqatu qurana isu ilan misai pira-pira kanca elek, wa khulatul fasadi lan pira-pira kanca rusak minal fujari saking pira-pira kang ladut. Taubat serius niku kudu nglakoni iki. Taubatan nasuh niku kudu nglakoni. Mboten nglakoni niki angel kan dadi taubatan nasuh. Balik maneh. Taubat sementara, balik maneh. Napa niku? Sing sering susah, eling-eling dosa masih wis tobat. Susah eling-eling dosane, nangis teng Allah, istighfar teng Allah. Dipi-dipi ngomong rasa awak iki mboten kada nomor kali belas. Jadi terus seperti itu akan membantu kita untuk taubat yang nasuh. Kemudian tempat-tempat yang dulu menyebabkan kita maksiat dijauhi. Kenapa? Jadi tempat apapun yang di situ ada kenangan maksiat jauhi, jangan datang lagi. Ya saya ngerasani rame-rame kalau di tempat gerdu, jangan gerdu itu. Ketika keluar ada jalan lain, jangan lewat jalan yang di situ ada gerdu. Akhirnya mengingatkan sampai kepada maksiat. Takutnya tertarik mana? Misalnya maksiat apapun hindari. Jadi untuk menghapus memori terhadap maksiat, kenangan-kenangan tentang maksiat itu dijauhi. Sampai maksiat di tempat ini, ojo nang mana? Maksiat sampai di kafe, ojo nang mana? Maksiat sampai misalnya di warung iki, ojo nang mana? Jadi maksiat dulu di tempat ini, ojo nang mana? Itu akan biar kita itu lupa kepada kenangan maksiat itu. Karena ini nanti kuatnya kepingin mana. Kemudian jauhi teman-teman elek yang senengannya ngejak sampai maksiat. Nah itu dijauhi. Sampai nak tahu ya cuma obat-obat balik mana terpengaruh konco. Nah ini cara obat yang serius. Kalau itu dilakukan, insya Allah bisa obatan masalah. Tapi kalau itu tidak dilakukan, jadi apapun yang mengingatkan kita maksiat, membuat kita tertarik maksiat, itu apa? Dijauhi. Misalnya sebagian orang, dia itu akan melakukan maksiat ketika melakukan ini, melakukan itu. Jangan nanggung kemana guys. Nah, ada pepatah Arab mengatakan, al-bab allati ta'ti minhu ar-rih, al-bab alladhi ta'ti ilaika minhu ar-rih sudduhu wastarih. Pepatah Arab mengatakan al-bab alladhi ta'tika minhu ar-rih atau ta'ti ilaika minhu ar-rih, pintu yang di situ datang angin, masuk angin ke sampean, tutupan maru turu sing enak. Masuk angin lawang dibuka, masuk angin naik pancen si angin. Nah, lawang sing masuk angin iki ditutup. Turu sing enak. Nah, maksiat nggih ngoten. Biasanya maksiat itu teko lewat dalan iki. Berarti ketutupan iki. Biasanya buka Facebook, kalau itu aneh-aneh. Coba buka Facebook. Biasanya buka Instagram, kalau aneh-aneh. Coba buka itu. Biasanya buka grup iki rame ae. Ilo-ilo aneh. Coba buka itu mana? Silent tenan iki sementara ya. Nah itu. Biasanya tukaran buka grup iki. Ora wis aja dibuka grup iki. Sampai mati. Nggih. Nah itu. Terus ngene. Lawan di mawon sing garai kita mancing kita maksiat do. Nek nek keluwet to itu astagfirullah percuma. Astagfirullah maksiat. Ndak mari-mari. Jadi napa mawon sing garai kita maksiat itu ditulung. Iku carane. Lek gelem nglakoni ngono bisa wae maksiat. Lek gelem ngono wis